Jika ada yang bertanya terkait masalah hukum, bagaimana hukumnya sholat dia memakai masker, maka untuk mengawali terkait masalah pembahasan ini perlu kita ketahui bahwa makruh hukumnya tatkala sholat kita menutup mulut. Ada istilah di dalam istilah kebiasaan orang-orang Arab, yaitu istilah at-talathum. At-talathum adalah kebiasaan orang Arab yang menggunakan ujung imamahnya untuk menutup hidung ataupun mulut, sebagaimana dikatakan oleh Al-Khattabi dalam Ma'alim As-Sunan. Sementara para ulama fikih di dalam menghukumi makruh menutup mulut di saat sholat kan dilandaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini itu riwayat dari Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughatiya rajulu fa fi sholati." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yaitu seorang laki-laki di dalam sholatnya ia menutup mulut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian Albani menhasankan hadis ini. Oleh karena itulah mayoritas ulama menilai at-talathum, yaitu menutup mulut dan hidung di dalam sholat adalah perbuatan makruh. Ibnu Mundir berkata, "Katsirun min ahli ilmi yakrahu taghtiyatal fami fi shalah." Kebanyakan dari kalangan ahli ilmu memandang makruh menutup mulut di dalam sholat. Di antara ulama-ulama yang kemudian memakruhkannya adalah Ibnu Umar dari sahabat Rasulullah, Abu Hurairah, Atta Ibnu Musayyib, An-Nakhai, Salim bin Abdillah, Sa'bi, Hamad bin Abu Sulaiman, Wal-Auza'i, Malik, Ahmad, dan Ishaq. Maka jika kita melihat penjelasan-penjelasan tersebut, hukum sholat menggunakan masker maka hukumnya makruh bila tidak ada hajat tertentu yang mengharuskan untuk menggunakan masker. Sesungguhnya perkara yang makruh bisa menjadi sesuatu yang diperbolehkan jika ada hajat ataupun kebutuhan yang mendesak, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza tasawwaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadhulu." Jika siapa yang menguap yaitu salah satu di antara kalian, maka hendaklah tutup mulutnya yaitu dengan tangan, karena sungguhnya syaitan akan masuk. Kemudian di dalam redaksi yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasawwaba ahadukum fi sholati walyaqdim mastata'a." Apabila salah satu di antara kalian menguap di dalam sholat, maka tahanlah sebisa mungkin atau sedapat mungkin. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Dari semua ulasan tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa sholat menggunakan masker itu hukumnya makruh, karena termasuk bagian dari talasum, yaitu menutup bagian mulut, jika hal tersebut memang tidak ada hajat-hajat tertentu yang mengharuskan kita menggunakan masker. Kemudian berikutnya, sholat menggunakan masker bisa dihukumi menjadi sesuatu yang tidak boleh, karena pada dasarnya ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan anggota sujud, di mana anggota sujud tersebut adalah kening, dan tatkala Rasulullah menyebutkan kening, Rasulullah berisyarat menunjukkan hidungnya, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak ujung-ujung jari kaki. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Sehingga apabila kemudian sholat menggunakan masker, tentunya anggota sujud bagian hidung akan tertutup. Padahal ulama-ulama fikih menyebutkan bahwasanya itu merupakan bagian rukun sujud yang tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi antara anggota-anggota sujud tersebut kepada tempat sujud. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, "Umirtu an asjuda ala sab'atin a'zam." Aku telah diperintahkan untuk bersujud atas 7 anggota. Ala jabhah, atas kening.
wa asyara biyadihi ala anfih, dan tatkala Rasulullah menunjukkan kening, Rasulullah berisyarat dengan tangannya menuju hidungnya. Kemudian wayadaini, kedua telapak tangan, rukbataini, kedua lutut, wa dharafi qadamaini, dan kedua telapak kaki, ujung-ujung jarinya. Muttafaqun alaih. Akan tetapi sholat menggunakan masker bisa diperbolehkan jika memang ada hajat yang sangat mendesak, sebagaimana mungkin seseorang yang terkena penyakit-penyakit tertentu yang mengharuskan dia harus menutup hidungnya dengan sesuatu, yaitu masker, atau mungkin hal-hal yang cukup sangat mendesak. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui. Allahu a'lam.